Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sumber dan pengambilan data. Next. Berikut adalah topik pembahasan yang akan kami paparkan. Yang pertama, pengertian sumber data, klasifikasi sumber data, teknik pengambilan data, dan pengambilan data di internet dan tekniknya. Oke, masuk ke sumber data. Sumber data terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung atau dari tangan pertama. Sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan data, maka sumber data tersebut disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik secara tertulis maupun pertanyaan lisan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada klasifikasi sumber data atau SKP. Pertama ada person. Jika sumber data berupa orang, person yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa informasi melalui wawancara atau kalian. Ada place. Jika sumber data berupa tempat, place yaitu sumber data yang menyajikan tempat pada dia dan benda. Yang berarti ruangan, perlengkapan alat, sudut benda, warna, dan lain-lain. Bergerak berarti aktivitas, kinerja, laju kendaraan, dan lain-lain. Yang ketiga ada paper. Jika sumber data berupa simbol, paper merupakan sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa angka, gambar, atau simbol lain. Paper bukan terbatas hanya kertas, tapi juga dapat berupa kayu, tulang, dan sebagainya. Yang cocok untuk penggunaan metode aplikasi. Oke, boleh di next. Ya, ini ada teknik pengambilan data. Yang pertama ada angket. Angket dengan cara mengajukan pertanyaan secara tertulis. Tidak boleh respon. Yang kedua ada wawancara. Dengan pertanyaan secara langsung. Jika ada observasi, akan memandang. Keempat ada dokumentasi. Dengan bagian dokumen yang ada. Selanjutnya oleh. Selanjutnya ada pengambilan data di internet. Nah, ini ada pengertian. Internet merupakan salah satu sumber data yang sangat penting di masa sekarang ini. Web sebagai bentuk umum dari jaringan internet memiliki berbagai macam data yang saling terhubung. Nah, dua teknik yang sering dilakukan dalam pengambilan data di web adalah web scraping dan web crawling. Kedua teknik tersebut memiliki kegunaan yang berbeda dan saling melengkapi. Dan penggunaannya tergantung dari jenis data apa yang dibutuhkan. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih rekan saya telah memberikan penjelasan. Dan selanjutnya teknik pengambilan data di internet. Yang pertama ada web crawling. Web crawling juga dikenal sebagai pengindeksan, digunakan untuk mengindeks informasi pada laman web menggunakan bot yang juga dikenal sebagai crawler. Crawler akan membaca keseluruhan isi dari suatu laman web yang dilanjutkan dengan mengindeksnya. Web crawler ini biasanya digunakan oleh mesin pencari seperti Google, Bing, Yahoo, agen statistik, dan agregator online besar. Selain itu juga ada beberapa tools yang dapat digunakan untuk melakukan web crawling, diantaranya Visual Ping, SEMrush, SiteChecker.pro, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya ada web scraping. Web scraping dikenal juga sebagai ekstraksi data web. Teknik ini mirip dengan web crawling karena mengidentifikasi dan menempatkan data target dari halaman web. Perbedaan utama adalah web scraping, pengidentifikasian kumpulan data dapat dilakukan dengan tepat.
Beberapa tools yang dapat digunakan dalam melakukan web scraping adalah Outwit Hub, Web Scraper, Chrome Extension, Spinner, Miner, Dexy.io, Parsehub, dan Octoparse. Manfaat web scraper adalah sebagai berikut. Sangat akurat, web scraper membantu menghilangkan kesalahan manusia sehingga informasi yang diterima adalah 100% akurat. Hemat biaya, web scraper dapat mengurangi jumlah staf karena pengumpulan data dilakukan secara otomatis. Tepat tujuan, web scraper dapat melakukan penyaringan data sehingga proses pencarian data akan lebih cepat dan tepat. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, yaitu kedua teknik pengambilan data tersebut akan sangat membantu penelitian dalam mendapatkan data yang dibutuhkan pada penelitiannya. Tetapi kedua teknik ini memiliki tantangan, yaitu yang pertama blokade data. Terdapat banyak situs web yang memiliki kebijakan anti-scraping atau crawling. Yang kedua, padat karya, yaitu proses web crawling dan web scraping skala besar, sehingga pada karya dan memakan waktu banyak. Oleh karena itu, proses ini biasanya membutuhkan sistem komputer yang sangat kuat untuk mempercepat prosesnya. Yang ketiga, batasan pengumpulan. Web crawling dan web scraping biasanya dapat dilakukan dengan mudah jika target merupakan situs yang sederhana. Tetapi ketika situs target memiliki topologi yang rumit, maka berbagai kesulitan akan muncul. Selanjutnya ini adalah salah satu contoh kasus di bidang FMIPA yang kami pelajari berjudul integrasi data sampah sebagai upaya mewujudkan zero waste management. Itu studi kasus di Kota Bandung. Makalah tersebut menjelaskan bahwa makalah tersebut berfokus kepada penyelesaian sampah di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan data panel dengan metode random effect dan analisis kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder didapatkan dari situs Badan Pusat Statistik BPS dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan data provinsi tahun 2015 sampai 2016. Dan data primer didapatkan dari wawancara langsung terhadap Kepala Bank Sampah Induk Kota Bandung dan Bank Sampah Hijau Lestari. Oke, untuk selanjutnya ada pengambilan sumber data dari karya tulis ilmiah. Sumber referensi yang digunakan pemakalah untuk menyelesaikan studi kasusnya dengan pengambilan sumber data dari karya tulis ilmiah. Salah satunya yaitu sebagai berikut. Karya Ahmad ada tahun 2012, pengembangan teknologi komunikasi dan informasi, akal revolusi dan berbagai standarnya. Di sini pemaparan mengambil sumber referensi yang terdapat pada karya ilmiah Ahmad A. Karya tulis tersebut menelaah bagaimana peranan teknologi dalam memenuhi kebutuhan informasi dan komunikasi. Di sini dijelaskan bahwa dua bentuk teknologi komunikasi manusia yang terpenting adalah teknologi untuk menyalurkan informasi dan sistem komputer modern untuk memprosesnya. Adapun data yang diperoleh karya tulis tersebut dari telaah kepustakaan, buku, arsip, foto, dan lain sebagainya yang mendukung hasil telaah dan penafsiran data primer. Oke, untuk yang kedua, pengambilan sumber data dari jurnal. Sumber referensi berikutnya yang digunakan pemakalah diambil dari jurnal, salah satu contohnya yaitu sebagai berikut. Bisa dibaca teman-teman semua. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memaparkan hasil diskusi kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.